Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Baiklah, kita lanjutkan pada materi yang ke-9, metodologi penelitian kuantitatif dengan judul populasi dan sampel. Yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama menjelaskan pengertian populasi dan sampel. Yang kedua menjelaskan kriteria sampel representatif. Yang ketiga, menjelaskan spesifikasi masing-masing teknik penentuan sampel. Dan yang keempat, menentukan besarnya ukuran sampel minimal untuk penelitian deskriptif. Poin pertama, yakni pengertian populasi dan sampel. Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Misalnya akan melakukan penelitian di sekolah X, maka sekolah X merupakan populasi. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lain. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada objek dan subjek yang dipelajari, akan tetapi juga meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Seperti contoh penelitian di sekolah X, maka sekolah X merupakan populasi. Sekolah X jika mempunyai sejumlah orang, katakanlah guru atau karyawan, maka hal ini berarti populasi dalam arti jumlah atau kuantitas. Tetapi sekolah X juga mempunyai karakteristik orang-orangnya seperti prinsip kerja, disiplin kerja, kepemimpinannya, iklim organisasi, dan lain sebagainya. Maka itu termasuk populasi dalam arti karakteristik. Kemudian sampel. Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Misalnya akan melakukan penelitian hubungan tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi siswa di Madrasah Aliyah Sulit Air. Maka seluruh siswa merupakan populasi dan bagian dari siswa yang mewakili untuk diteliti merupakan sampel. Kemudian pada poin yang kedua tentang kriteria sampel representatif. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Jadi, kriteria sampel representatif harus betul-betul mewakili seluruh populasi. Misalnya, pada penelitian pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap prestasi siswa, maka salah satu kriteria sampel yang mewakili populasi adalah siswa yang tinggal bersama orang tua. Namun siswa yang tinggal dengan neneknya, bukan orang tua, maksudnya tentu tidak bisa dijadikan sebagai sampel representatif. Kemudian langsung pada poin ketiga, spesifikasi masing-masing teknik penentuan sampel atau yang disebut dengan teknik sampling. Bagian A yaitu probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Ada 4 pembagian probability sampling ini. Yang pertama, simple random sampling. Disebut simple random sampling karena pengambilan anggota sampel dari populasi itu dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Ini dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Bagian kedua, proportionate stratified random sampling, yaitu digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Kemudian bagian ketiga itu apa yang disebut dengan disproportionate
stratified random sampling, yaitu digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Kemudian bagian terakhir dari probability sampling ini adalah cluster sampling yang disebut dengan area sampling, yaitu digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara. Kemudian bagian yang kedua, yang bagian B, yaitu non-probability sampling. Apa itu non-probability sampling? Yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ada 6 macam bentuk dari non-probability sampling ini. Yang pertama, sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling kuota, yaitu apabila teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, sampling insidental, yaitu teknik penentuan sampel yang berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan itu ditemui cocok. Bagian yang keempat yaitu snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian besar. Kemudian yang kelima, sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dan yang terakhir, yang keenam, sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kemudian terakhir poin pada bab ini, yaitu besarnya ukuran sampel minimal untuk penelitian deskriptif. Roscoe dalam buku Research Method for Business memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut ini. 1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Kemudian yang kedua, bila sampel dibagi dalam kategori, misalnya pria wanita atau pegawai negeri dengan swasta dan lain-lain, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. Yang ketiga, bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate atau korelasi atau regresi ganda, misalnya, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5, termasuk yang bagian independen tambah dependen, maka jumlah anggota sampel sama dengan 10 kali 5, yaitu 50. Kemudian bagian terakhir yang keempat, untuk penelitian eksperimen yang sederhana yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20. Demikianlah yang dapat saya hadirkan pada materi yang ke-9 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.